Alhamdulillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kiai Haji Badrun Bakri, Ibu Hajah Neneng Jamilah Bakri, yang kita sama-sama hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para alim ulama, para asatid wal asatijah, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus anak-anakku santriawan dan santriawati Pondok Pesantren Mama Bakri Sadeng, rahimakumullah. Terlebih dahulu kita marilah memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah agung, anugerah besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Apakah anugerah agung, anugerah besar itu adalah anugerah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kepada kita orang-orang yang taat, orang-orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kita dapat melaksanakan kewajiban kita baik selaku seorang muslim ataupun seorang muslimah, yaitu tolabul ilmi. Tolabul ilmi kita pada pagi hari ini yaitu kajian tauhid dengan kitab Tijan Daruri. Kemarin kita belum selesai membahas tentang sifat bakoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuka kitabnya, anak-anak, dibuka kitabnya, kitabnya dibuka. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa'u wa maknahu annahu ta'ala la akhira lahu wad dalilu ala dhalika annahu law kana faniyan lakana hadisan wa huwa muhalun. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib pada haknya Allah yang maha luhur. Al-baqa'u memiliki sifat baqo'. Wa maknahu, dan makna sifat baqo', annahu sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha luhur, la akhira lahu, la tidak ada akhir lahu bagi Allah Ta'ala. Wad dalilu ala dzalika, dan dalil ala dzalika atas sifat bakoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, annahu sesungguhnya Allah laukana fanian, apabila ada Allah fanian rusak,
lakana hadisan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti ada bahwa Allah Subhanahu wa taala itu baru atau makhluk. Wa huwa muhalun, wa huwa Allah Subhanahu wa taala hadis, Allah Subhanahu wa taala makhluk adalah mustahil. Ini baru maknanya, maknanya saja sudah susah, apalagi maksud dan tujuan. Perhatikan oleh semua hadirin, karena kalau kita tidak memiliki keyakinan kepada sifat baqa'nya Allah Subhanahu wa taala, wallahi kita nih diharamkan masuk ke dalam surganya Allah. Haram masuk surga kalau kita tidak memiliki keyakinan kepada sifat baqa'nya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manakala kita memiliki keyakinan kepada sifat baqa'nya Allah Subhanahu wa taala, tidak tanggung Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan surga bagi orang yang telah meyakini kepada sifat baqa'nya Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada setiap seseorang yang memiliki sifat keyakinan kepada sifat baqa'nya Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kapling di surga yang besarnya 10 kali lipat alam dunia. Yang besarnya 10 kali lipat alam dunia. Bisa dibayangkan. Jadi kita insya Allah ngaji pada hari ini, nanti mati, setelah mati masuk surga yang kaplingnya 10 kali lipat daripada besarnya alam dunia. Hanya sungguh-sungguh ngajinya, jangan ada yang ngantuk. Kita lagi cari surga. Kalau orang sudah ingin masuk surga, ngapain dunia? Dunia ini hanya 1% daripada surga. 1%. Yang 99% itu adalah surga. Kecil. Jadi orang yang ngejar dunia itu ngejar yang 1%. Yang harus kita kejar itu yang 99%, yaitu surga. Tapi kalau yang kita kejar yang 99% yaitu surga, maka dunia akan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ngejar dunia belum tentu dapat, akhirat, surga pasti tidak dapat. Oleh karenanya duduk di dalam majelis ini disebutnya tolabul ilmu. Tolab itu adalah sedang mencari. Mencari ilmu apa? Mencari ilmu untuk mendapatkan surga. Karena yang kita cari ilmunya adalah ilmu tauhid. Wa yajibu, di sini bihaqihi ta'ala, tapi Abah gabungkan dengan kitab-kitab tauhid, kitab-kitab fikih yang lainnya. Wa yajibu 'alal mukallafi ayat takida wa ayat rifa bi annallaha baqa'un. Perhatikan semuanya. Ketika ada kata-kata wajib di dalam ilmu tauhid, pastikan maknanya ada 2. Pastikan maknanya ada 2. Beda dengan kata-kata wajibu ketika membahas dalam ilmu fikih. Di dalam ilmu tauhid ada 2. Wajib yang pertama adalah wajib indal akli.
Wajib menurut akal. Wa yajibu alal mukallafi, dan wajib kepada orang mukallaf. Perhatikan, orang mukallaf itu yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga adalah sudah balik, perempuan di usia 9 tahun, laki-laki di usia 15 tahun, atau perempuan 9 tahun ke atas, laki-laki 15 tahun ke atas. Itu namanya mukallaf. Kemudian tidak terkena tuna rungu dan tuna wicara. Tidak gagu, tidak tuli. Di sini ada yang gagu, ada yang tuli. Kalau yang gagu, yang tuli tidak usah duduk di sini, karena bukan mukallaf. Kemudian yang terakhir mukallaf itu adalah sampainya risalah. Risalah itu sampai kepada orang yang mengaku beragama Islam. Risalah itu sampai kepada orang yang berakal. Risalah itu sampai kepada orang yang sudah usia di atas 9 tahun, di atas 15 tahun buat laki-laki. Ketika datang risalah, maka dia adalah sebagai seorang mukallaf. Orang mukallaf wajib untuk akalnya menerima tentang sifat bakoknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akalnya menolak kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat bako. Perhatikan, Abah ulang. Apabila sudah kita menjadi orang mukallaf, maka datang sebuah kewajiban terhadap akal kita, akal goriji kita, akal sehat kita, wajib meyakini, mengimani, memakrifati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurut akalnya punya sifat bako. Kemudian akalnya menolak kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat bako. Kata akal, mustahil Allah itu adalah baru. Mustahil Allah itu adalah rusak. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat bako. Akal kita percaya kepada Allah memiliki sifat bako, dan akal kita menolak bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak memiliki sifat bako. Kemudian wajibur yang kedua, wajib alal mukallafi kepada orang mukallaf beragama Islam, berakal, kemudian usia lebih dari 9 tahun untuk perempuan, lebih 15 tahun untuk laki-laki, kemudian tidak tunawicara, tidak tunarungu. Ia wajib secara hukum syara mengimani, meyakini, memakrifati terhadap sifat bakoknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata hukum yang kedua nih, hukum syara. Kata hukum syara, kalau dia mengimani terhadap sifat bakoknya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menolak kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat bako, kata syara, ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Perkara yang diberikan pahala apabila kita meyakininya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat bako, menolak kalau Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak memiliki sifat bako. Dengan pahala apa?
dengan pahala yang bernama surga nanti di akhirat. Ini yang disebut dengan wayajibu yang kedua, yang artinya mayusabu ala fa'lihi. Kemudian bagaimana kalau kita tidak percaya kepada sifat bakoknya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka datang yang kedua, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ala tarkihi. Yang dimaksud ala tarkihi dalam bab ini adalah dia akan disiksa dengan azab api neraka nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak memiliki kepercayaan kepada Allah bahwa Allah memiliki sifat bako. Orang yang percaya baik melalui akalnya maupun melalui syarat terhadap sifat bakonya Allah Subhanahu wa ta'ala itu, yang tidak percaya itu ada dua. Yang pertama, orang yang walaupun sudah diberikan ilmu tentang sifat bakoknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak menerima, seperti orang-orang kafir yang ada di sana tidak menerima, walaupun dijelaskan seperti tadi, menolak terhadap sifat bakoknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menurut mereka bahwa Tuhan mereka berbeda dengan Tuhannya kita. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Kalau dibahas ini panjang. Ayat Tuhan Bapakna, ayat Tuhan emakna, ayat Tuhan anakna. Ini kan penghinaan besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menya Allah anakan. Kalau manusia beranak nggak apa-apa. Kalau berit anakan tuh. Kalau Allah anakan kos berit. Menghina bukan? Bahaya nih orang kayak begini. Ada Allah Bapa, ada Allah Emak, ada Allah Anak. Dianggap berit ku sia Allah. Nah kira-kira lamun cek urang sadeng kitu ngambekna. Akidah kita bukan semacam itu. Ini adalah orang yang menolak terhadap akidah Islamnya. Yang kedua, ada orang yang tidak menolak, tapi dia tidak memiliki keyakinan terhadap akidah Islamiyah, wabil khusus kepada sifat bakonya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena enggak ngaji. Karena enggak ngaji. Ini yang di luar kita yang enggak ngaji ngaku umat Islam, berakal, usianya perempuan lewat 9 tahun, laki-laki lewat 15 tahun, tidak tunarungu, tidak tunawicara, tengaji, kanalaka. Setengah abad yang silam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Rasulullah SAW telah diajarkan kita. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu adalah faridatun. Abah ulang-ulang supaya paham semuanya. Jadi galak ya ke darah tinggi atau memang ilham di Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kedengaran. Thalabul ilmi itu faridotun, bukan fardun. Yang fardun itu sholat. Yang fardun itu zakat. Yang fardun itu saumur Ramadan. Yang fardun itu ibadah haji. Kurang apa hebatnya sholat?
Kurang apa hebatnya zakat? Kurang apa hebatnya saum Ramadan? Kurang apa hebatnya umroh dan ibadah haji? Tapi Allah sebut fardun. Tapi ketika ingin menyebut thalabul ilmi, bukan fardun tapi faridotun. Fardun dan faridotun beda enggak? Apalagi di dalam bahasa Arab, di dalam qaidah lughah al-arabiyyah, ziyadatul harfi tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya huruf menunjukkan akan bertambahnya makna. Salat itu fardu, zakat itu fardu, puasa Ramadan fardu, ibadah haji buat mereka yang isi itu adalah fardu. Tapi thalabul ilmi lebih fardu dari sholat, lebih fardu dari zakat, lebih fardu dari puasa, lebih fardu daripada ibadah haji dan keparduan-keparduan yang lain. Jadi kalau suara azan dikumandangkan, wajib cepet-cepet memenuhi undangan suara azan. Wajib cepet-cepet. Apabila diumumkan ada pengajian, maka ke pengajian harus lebih cepat daripada mengejar suara azan. Paham? Karena kalau ke masjid dikumandangkan suara azan untuk sholat, tapi diundang pengajian untuk thalabul ilmi yang hukumnya faridot, lebih fardu. Jadi kalau kita mau jalan untuk sholat, kalau untuk thalabul ilmi lupa, karena beda kedudukan kewajibannya. Ini Abah gambar contoh. Jadi kenapa? Karena itu sholat yang kita lari, itu zakat berapa miliar pun yang kita keluarkan, misalnya triliun zakat kita, puasa Ramadan setiap bulan, ibadah haji, kalau tidak memakai ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haba'an mansura, tidak ada artinya. Mang Tatang namanya subuh baca syair, pakuluman bi ghairi ilmin ya malu a'maluku mardudatun latuk palu sahajal ma ibadah jeung ilmuna maka tangtu amalna ditolak teu ditarima. Jadi thalabul ilmi itu sangat penting, sangat urgen, melebihi urgen segalanya dari yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Jadi yang tidak masuk surga itu sangat banyak sekali. Kalau orang kafir mah wajarlah, bukan satu agama, tapi mengaku Islam, berakal, di atas 9 tahun untuk perempuan, di atas 15 tahun untuk laki-laki, kemudian tidak tunarungu, tidak tunawicara, padahal tahu kalau ada pengajian, tapi dia tidak datang dalam pengajian, ini calon neraka. Na'udzubillahi min. Kita doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah tetapi kepada mereka. Ayat takidah, Abah ulangi, tolong perhatikan semuanya.
Ayat takidah itu mengiktikodkan. Iktikod itu adanya di dalam hati. Tingkatan iktikod seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 4 tingkatan. Yang pertama tingkatan al-wahmu. Yang kedua tingkatan asyaku. Yang ketiga tingkatan az-zannu. Dan yang keempat al-yakin. Ini harus tahu. Kita sering nyebut yakin, yakin. Yang pertama adalah al-wahmu, tingkatan iktikad seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di angka 25%. Asyaku di angka 50%. Az-zannu di angka 75%, sedangkan al-yakin di angka 100%. Untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kepada sifat bakoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan 25%, 50%, 75%, hatta 99,9% kurang segede bakatul ngebul ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus al-yakin bulat 100%. Itu yang disebut dengan ayat takidah. Iktikad kita harus 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kamu yakin iman dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada sekutu, jangan ada syirik, jangan ada yang lain. Keyakinan dalam hati kita kepada ghairullah, kepada selain Allah, walaupun sebesar atom, sebesar molekul, sebesar debu. Bagaimana kalau ada yakin sebesar debu saja, sebesar atom dalam hati kita kepada ghairullah? Maka Allah berfirman dalam ayat yang lain, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengampuni dosa seseorang yang dalam hatinya ada syirik kepada Allah, ada sekutu kepada Allah, walaupun sekutu kepada Allahnya hanya sebesar biji jarrah, hanya sebesar debu, hanya sebesar atom, hanya sebesar molekul. Jadi harus bulat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin 100%, termasuk kepada sifat bakoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ayya rifa. Tidak cukup walaupun kita sudah yakin 100% akan sifat bakoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tidak wa ayya rifa, memakrifatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu memakrifatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa ayya'rifa itu memarifatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah punya patokan. Patokannya berdasarkan kitab Taudeh Tijan yang disusun oleh Kiai Haji Khair Afandi adalah idrokun jajimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudu muafiqun lil waqi'i nasyi'un andalilin ma'al iddi'ani wal qabul. Makrifat itu adalah idrokun jajimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddud. Jadi kepada sifat bakoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita harus memiliki idrok jazim. Idrok jazim. Seperti apa kita ingin mengetahui idrok jazimnya kepada sifat bakoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perhatikan baik-baik bahwa bakok itu terbagi kepada 3 bagian. Terbagi kepada berapa? Yang pertama adalah bakok nisbi. Ini para kiai harus nulis. Yang kedua adalah bako zamani. Yang ketiga adalah bako hakiki. Yang pertama adalah
nisbi. Apakah bako nisbi itu? Bako nisbi adalah kekalnya sesuatu bila dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Seperti bakonya besi dibandingkan dengan bakonya kayu, maka besi lebih bako daripada kayu, disebutnya bako nisbi. Bahkan besi juga apabila dibandingkan dengan baja, baja lebih bako daripada besi. Bakonya sesuatu dihubungkan dengan sesuatu yang lain, disebutnya bako nisbi. Abah bahas contoh, bakonya besi lebih bako dibandingkan dengan kayu. Bakonya baja lebih bako dibandingkan dengan besi. Ini disebutnya bako nisbi. Kebakoan sesuatu dihubungkan dengan sesuatu yang lain. Kemudian yang kedua adalah bako zamani. Bako zamani. Yaitu bakonya sesuatu yang tidak ada akhirnya, tapi ada permulaannya, dan dia terikat dengan waktu, dengan zaman. Seperti bakonya orang mukmin di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bakoknya orang kafir di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutnya ini bakok zamani. Dia abadi, bako, tapi ada permulaan. Ada permulaan. Seperti bakoknya orang mukmin dalam surga, dan seperti bakoknya orang kafir dalam neraka. Tapi bahwa orang mukmin dan orang kafir, walaupun ia memiliki sifat bako, akan tetapi bakonya ada permulaan. Ini agak sedikit, harus agak pelan-pelan karena harus dicerna. Karena yang memiliki sifat
bako zamani itu menurut hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumlahnya ada 8. Bako zamani itu jumlahnya ada 8. Dia punya sifat bako, kekal selama-lamanya, tidak akan pernah hancur. Itu jumlahnya ada 8. Perhatikan semuanya biar tahu. Yang memiliki kekekalan, yang memiliki sifat tiada akhir, itu ada 8 jumlah. Yang pertama yang disebut dengan al-qalam. Apa? Al-qalam. Yang kedua yang memiliki sifat bako, dia tidak akan hancur dan ia selama-lamanya, tidak memiliki sifat akhir, dia akan berkekalan abadan abada, yaitu Lauhul Mahfuz. Yang ketiga adalah Arasy. Yang keempat adalah kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Yang keenam adalah surga. Yang ketujuh adalah neraka. Salah nggak ngitungnya? Yang pertama adalah al-qalam, yang kedua Lauhul Mahfuz, yang ketiga adalah Arasy, yang keempat adalah kursi, yang kelima adalah surga, yang keenam adalah neraka, yang ketujuh adalah ruh, dan yang kedelapan adalah tulang ekor. Tulang ekor. Jumlahnya ada 8. Yang 8 ini ada awal, tidak ada akhir. Walaupun nanti kiamat terjadi, di mana malaikat Israfil meniupkan sangsakalanya yang pertama, yang membuat segala hancur sehancur-hancurnya. Akan tetapi yang 8 itu tidak akan hancur. Abadan abada, selama-lamanya tidak akan hancur. Al-qalam tidak akan hancur. Lauhul Mahfuz tidak akan hancur. Arasy tidak akan hancur. Kursi tidak akan hancur. Surga tidak akan hancur. Neraka tidak akan hancur. Ruh tidak akan hancur. Tulang ekor tidak akan hancur. Tadi di sana disebutkan kekalnya orang yang beriman dalam surga, kekalnya orang kafir dalam neraka. Ini bakoknya makhluk. Bagaimana orang mukmin kekal di surga dan bagaimana orang kafir kekal dalam neraka? Pada saat sangkakala malaikat Israfil ditiupkan, dengan tiupan yang pertama semuanya hancur. Ribu jenis makhluk yang ada di alam dunia hancur kecuali 8. Salah satunya yang dari 8 adalah tulang ekor. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membuat rata alam itu yang disebut dengan alam ba'as. Perhatikan,
kemudian alam mahsyar, dan yang ketiga adalah alam jaza. Alam ba'ats adalah alam dibangkitkan seluruh umat manusia. Yang kita bertanya, seperti apa Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan seluruh umat manusia sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan manusia yang terakhir lahir? Ini yang menjadi pertanyaan. Caranya, Allah menurunkan hujan kental. Hujan kental itu tingginya 1 hasta, kemudian diserap oleh lapangan perak. Hujan kental itu mencari di mana setiap tulang ekor, tulang tunggit umat manusia. Ketika air hujan kental berjumpa dengan tulang ekor umat manusia, maka ketika berjumpa dengan tulang ekor Nabi Adam alaihissalam, bangkit Nabi Adam. Berjumpa dengan tulang ekor Abah, bangkit Abah. Berjumpa dengan tulang ekor Ustadz Ramdan, bangkit Ramdan. Berjumpa dengan tulang ekor kita semua, bangkit kita semua, kecuali yang tidak punya tulang ekor. Coba cabak ayatnya ekoran. Kita punya tulang ekor semuanya. Karena kalau kita tidak punya tulang ekor, itu tidak ada asbab untuk dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan kita. Apabila sudah bertemu air hujan kental itu dengan tulang ekor, maka bangkit seluruh umat manusia. Ini yang disebut dengan alam ba'ats. Kemudian sampai di situ tidak, Allah giring ke dalam sebuah persidangan besar. Tidak ada persidangan kecuali sidang pada saat itu. Tapi susahnya bukan main, karena lapangan di bawah perak yang kita injak, di atas matahari jaraknya hanya 1 hasta di atas kepala kita, kita harus berjalan 50.000 tahun. Subhanallah, 50.000 tahun tidak pakai sendal dalam keadaan telanjang. Ini yang disebut dengan ba'as. Untuk apa kita disuruh berjalan dalam rangka mahsyar? Apa? Dalam rangka ada sidang besar, dikumpulkan antara makhluk yang namanya manusia dengan sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, limanil mulkul yaum, buat siapa kerajaan hari ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden Soekarno ada, Presiden Soeharto ada, termasuk Pak Jokowi ada, semua ada. Presiden, Perdana Menteri, Raja-Raja, Kaisar-Kaisar ada. Dan Allah menantang, limanil mulkul yaum, buat siapa kerajaan hari ini. Semua raja-raja tertunduk, nggak ada yang sanggup memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap seseorang adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban tentang kepemimpinan. Jangankan kita memimpin keluarga, memimpin masyarakat, memimpin bangsa dan negara. Yang tidak punya istri, dia adalah pemimpin. Kalau si Rapi enggak abadan enggak itu. Si Rapi mah enggak begitu. Dia kidam tapi tidak bakok. Baik, kita teruskan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, limanil mulkul yaum, buat siapa kerajaan pada hari ini? Maka Allah sendiri menjawab, karena ini disebutnya istifham yang tidak perlu jawaban. Allah menjawab sendiri, lillahil wahidil qahar, kerajaan hari ini lillahi, milik aku Allah, al-wahid yang esa, al-qahar yang gagah. Kita ada di situ. Kemudian Allah berfirman, ainal malikul ardi, mana raja-raja bumi? Hari ini orang berlomba untuk jadi presiden, untuk jadi perdana menteri, untuk jadi raja, padahal besok akan ditanya oleh Subhanahu wa ta'ala, mana raja-raja bumi, mana? Ainal jabar, mana yang orang aku berikan kehebatan, kekuatan, tapi sombongnya bukan main. Terakhir, ainal mutakabir, mana orang-orang sombong? Mudah-mudahan kita tidak terkena dengan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat gagah itu. Ini disebutnya alam mahsyar. Kemudian berikutnya adalah alam jaza. Kenapa disebut alam jaza? Karena usai persidangan besar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada terkecuali semua malaikat, semua para nabi, ada 124.000 nabi, seluruh para raja-raja ada, para perdana menteri, para kaisar ada, termasuk kita di dalamnya. Maka kita akan melewati sebuah perjalanan berikutnya yang disebut dengan alam jaza. Apakah perjalanan berikutnya itu adalah di mana bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mulai menghitung amal-amal perbuatan kita. Yang pertama masuk ke dalam hisab. Apa? Di mana Rasulullah SAW menyampaikan di dalam salah satu sabdanya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum amal-amal yang lain adalah salat dulu. Salat. Subhan. Idza saluhat saluha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Apabila beres salatnya, beres seluruh amal perbuatan. Jadi hisabnya cuma satu saja, Mang Mamat. Salat saja. Karena salat adalah merupakan wadah bagi amal-amal yang lain. Selesai hisab salat selesai hisabnya, beres. Semua amal kecil besar ditampung oleh ibadah salat kita. Tapi sebaliknya, wa idza fasadat, kata Rasul, rusak salat kita. Johor salat tapi asar ketinggalan. Asar salat tapi maghrib ketinggalan. Maghrib salat akan tetapi isya ketinggalan. Isya salat akan tetapi subuh kesiangan. Manusia yang semacam ini rusak salatnya. Lamun carang. Dimasukin air, masuk nggak? Bocor. Maka banyak amal-amal soleh kita yang bocor karena salatnya bocor. Wadah salatnya hancur. Jadi hanya diperiksa salat baik semua amal datang, salat buruk semua amal haba'an mansura, tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru masuk kepada mizan. Apa? Mizan, timbangan amal, ditimbang amal kita. Setelah ditimbang amal kita, masuk kepada buku catatan amal. Orang menerima buku catatan amal itu dua macam. Ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri. Kembali kepada amal perbuatannya. Kalau dia menerima dengan tangan kanan, ini tanda bahwa dalam perjalanan berikutnya selamat. Kalau menerima buku catatan amalnya dengan tangan kiri, tanda pada perjalanan berikutnya adalah celaka.
memang apa perjalanan berikutnya? Perjalanan berikutnya adalah menjembat Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu jembatan perjalanan 3000 tahun. Shiratal Mustaqim jembatan paling curam karena di bawahnya ada 7 lubang api neraka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang neraka, jangankan kita, malaikat Jibril terhenyak. Sehingga datang malaikat Jibril kepada baginda besar Muhammad SAW menjelaskan tentang neraka, di mana ada 7 tingkatan. Yang paling bawah adalah kuat untuk orang munafik, kemudian untuk orang penyembah berhala, kemudian untuk penyembah api, kemudian untuk Yahudi, untuk Nasrani. Maka lantai yang ke-7 adalah untuk umatmu wahai Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW mendengar bahwa malaikat Jibril menyampaikan bahwa di lantai ke-7 ada siksaan bagi umatmu, Rasulullah pingsan 3 hari 3 malam tidak bangun. Kenapa? Rasul pernah melihat tentang api neraka, dahsyatnya api neraka. Kalau umatku dibakar dengan dahsyatnya api neraka, betapa celakanya umatku, sehingga Rasulullah pingsan selama 3 hari 3 malam. Karena di sini penentuan apakah kita abadan-abadanya dalam surga atau abadan-abadanya dalam neraka. Berbicara tentang sholat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul dalam keadaan pada saat itu tinggal menghembuskan nyawanya dalam detik-detik akhir hayat. Tapi tiba-tiba Rasul SAW terbuka matanya, kemudian memandang Sayyidina Ali lama, karena yang ada pada saat itu adalah Siti Aisyah sebagai istrinya tercinta. Yang kedua Siti Fatimah anaknya tercinta. Dan yang ketiga adalah apa itu? Kalau nikah sama anak itu apa namanya? Mantunya tercinta. Sayyidina Babul Ilm, babnya ilmu. Yang ada Sayyidina Ali di situ bertiga. Tiba-tiba mata Rasul memandang Sayyidina Ali karomat. Lama dipikir oleh Sayyidina Ali, ini Rasul mau hidup lagi. Setelah kakinya dingin, tidak bergerak lagi. Setelah perutnya dingin, tidak bergerak lagi. Setelah dadanya tidak ada hembusan napas lagi, tinggal keluar saja. Tapi mata Rasulullah SAW terbuka, seperti ada yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW, Sayyidina Ali mendekatkan telinganya ke bibir baginda Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW? Usikum bis-sholat, usikum bis-sholat, usikum bis-sholat. Bukan usika bis-sholat, tapi usikum bis-sholat. Aku wasiatkan kepada kalian wahai umatku untuk tidak pernah meninggalkan sholat. Kenapa ini wasiat disampaikan dalam detik-detik akhir hayat baginda Rasul SAW? Rasul paham, Rasul tahu celaka dan binasanya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Kata Rasul, celaka, binasa orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Allah akan cabut nur kesolehan daripada wajahnya. Jadi orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu bisa dilihat oleh kita, wajahnya tidak punya nur kesolehan. Rasul tahu celaka dan bahayanya orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Allah akan cabut keberkahan dalam usianya, akan cabut keberkahan dalam rumah tangganya, akan cabut keberkahan daripada perekonomiannya, pertaniannya, perdagangannya, dan pekerjaannya. Allah akan cabut keberkahan di dalam jabatannya. Kata
Rasul, bahaya celaka orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Pada saat sakaratil maut akan dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang paling hina, orang yang paling lapar, dan orang yang paling haus. Kata Rasul, andai air satu samudra di lautan diberikan minum kepada orang yang sedang sakaratil maut, akan tetapi ia suka meninggalkan sholat 5 waktu, itu tidak akan pernah menghilangkan haus dan dahaganya. Kata Rasul, bahaya celaka orang yang suka meninggalkan sholat. Pada saat dikubur, bumi menolak, ditolak oleh bumi. Kira-kira lamun cek urang Cihirit sudi najis aing narima sia tara salat. Naudzubillahi min. Dipaksa oleh yang kubur, diketep, diinjak-injak sehingga tidak bisa kemana-mana, tapi ditolak oleh kubur. Kata Rasul, dihimpit sehimpit-himpitnya sehingga tulang rusuknya berserakan. Subhan, Masya Allah. Tidak sampai di situ, Allah utus satu makhluk yang namanya Sujaul Akro. Apa? Ular Sujaul Akro. Baru ngomong sudah menakutkan. Aku ini diciptakan, diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja untuk menyiksa orang-orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Badannya terbuat dari besi, tangannya, kukunya terbuat dari tembaga, mencabik-cabik sampai hari kiamat. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu oleh Allah diberjalankan di jembatan Siratal Mustaqim. Ketika berada di lembah neraka jahanam, setiap satu waktu yang ditinggalkan 8.000 tahun ditenggelamkan dalam azab api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita hitung sejak kita usia balik, perempuan 9 tahun, laki-laki 15 tahun, berapa kali meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau satu waktu 8.000 tahun, berapa lama kita dalam azab api neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bikin Rasulullah pingsan 3 hari 3 malam mendengar umatnya masuk ke dalam azab api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada raka yang paling rendah di lantai ke-7. Ada yang paling berat adalah buat orang-orang munafik. Innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu dalam kerak api neraka. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Jangan kita menjadi orang munafik, berbahaya. Tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimasukkan ke dalam surga. Walaupun meninggalkan sholat, walaupun meninggalkan zakat, walaupun meninggalkan puasa, walaupun meninggalkan ibadah haji, dia pastikan masuk ke dalam surga. Setelah disiksa karena meninggalkan sholat, disiksa meninggalkan zakatnya, disiksa meninggalkan puasanya, disiksa meninggalkan ibadah, ada waktunya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Abah sudah ceritakan dan sering Abah ceritakan. Besok setelah malaikat naik ke atas, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikatku kenapa kalian naik? Sudah habis ya Allah. Orang-orang yang sudah disiksa akan tetapi punya iman sudah diangkat semuanya. Kata Allah, belum. Aku ini maha mendengar, aku ini maha melihat, masih ada. Ternyata masih ada seorang lagi. Ini cerita Rasulullah di hadapan para sahabat radhiyallahu anhu. Akhirnya malaikat turun lagi mencari di mana manusia ini. Ternyata ada di bawah debunya daripada api neraka. Ditemukan cahaya iman di bawah. Cahaya iman itu dimasukkan ke dalam ma'ul hayat namanya. Ma'ul hayat itu adalah air kehidupan. Maka ketika dimasukkan, jadilah ia ahli surga setelah habis dosanya dibakar oleh azab api neraka. Tingginya 27 meter postur tubuh Nabi Adam alaihissalam. Walaupun pernah masuk surga, tapi wajahnya seperti Nabi Yusuf alaihissalam.
suaranya seperti Nabi Daud alaihissalam, kemudian perangainya seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira senang nggak kira-kira? Lama dalam neraka, kemudian tiba-tiba menjadi ahli surga. Kata malaikat Ridwan, kamu masuk. Dia bilang nggak usah. Dengan bebas dari azab api neraka sudah senang. Enggak, ada hak kamu. Ada hak kamu di dalam. Al jannatu hak wan naru hak. Tadi kamu sudah masuk neraka, sekarang ada hak kamu surga di atas. Akhirnya masuk. Pas masuk, subhanallah, la ainun ra'at wala udhun wala hatar ala qalbi bashar. Keindahannya tidak bisa dibayangkan oleh mata, oleh telinga, bahkan oleh hati. Indah. Sebetulnya dengan masuk saja sudah selesai orang itu. Tapi kata malaikat Ridwan, terus masuk, ada hak kamu di sana. Jalan terus, tiba-tiba ada rumah besar seperti rumah-rumah yang lain. Dan yang paling istimewa, ada nama dia dan bin bapaknya dia ada. Dia lebih kaget. Itu ada nama saya dan itu ada bin saya. Rupanya bidadari kesel karena kelamaan dalam api neraka. Ada satu bidadari yang bangun. Pemilik rumah sudah datang. Bangun satu orang bidadari, dibangunkan bidadari yang lainnya. Sehingga bidadari semuanya itu memanggil-manggil. Akang sini, ini rumah akang. Kami sudah lama nunggu akang. Kamu tahu nggak bidadari? Santri tahu nggak? Bidadari itu kalau pakai baju 70 rangkap, kulitnya masih kelihatan. Saking hebat kulit. Bidadari itu kalau makan, itu makanannya terlihat. Jalan di sini. Kayak kaca. Kalau ngeludah di laut, itu laut tiba-tiba dari asin jadi manis. Kalau keringat dari ketiaknya jatuh ke laut, satu tetes saja rubah menjadi minyak misik selaut. Subhanallah. Rumah itu diberikan 70 kamar. Ini Abah baca hadisnya. Setiap satu kamar ada 70 kamar lagi. Setiap satu kamar ada 70 bidadari. Subhanallah. Yang nyambut kita itu, ibu, hai kami. Kalau saya, siapa yang nyambut yang kayak ibu-ibu? Ini yang ngaji kan banyakan ibu-ibu. Abah ingin jawab. Nanti suami-suami ibu nyari siapa, di mana ibu? Kalau ibu-ibu ngaji di majelis taklim Mama Bakri karena ngaji tauhid, nanti akan masuk surga. Dicari oleh suaminya. Naik lantai 1, ada 70 bidadari. Kalian istriku? Bukan, kami adalah pembantu di lantai ini. Naik ke lantai 2. Kalian istriku? Bukan, kami adalah pembantu. Di langit, di lantai ke-7, ada satu orang dipapah oleh 35 bidadari sebelah kanan, 35 bidadari sebelah kiri. Bajunya 70 lapis. Lebih cantik dari 35 ke kanan, dari 35 ke kiri. Begitu. Kata kita orang yang soleh masuk ke dalam surga. Adakah kalian istriku? Bukan, istrimu ini penghulu bidadari. Lebih cantik daripada bidadari. Jadi model kia yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhan. Berapa lama kita di surga? Abadan abada. Selama-lamanya. Tidak akan pernah mati lagi. Nikmat selamanya. Tapi ibu-ibu ada yang paling nikmat. Abah ingin sampaikan.
Setelah kita betah di rumah kita, yang setiap satu rumah ada 70 kamar, setiap kamar ada 70 kamar lagi, setiap kamar ada 70 bidadari, dan rumah kita di atas kapling 10 kali lipat alam dunia, betah nggak kira-kira? Kalau kita ingin makan buah, ketika ada niat ingin buah itu, maka dahannya datang. Ketika ada burung, kemudian kita ingin makan ikan goreng burung, maka burung langsung jatuh di piring. Sudah digoreng, dimakan itu ikannya, selesai tinggal tulangnya, terbang lagi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai ruhul amin, engkau cari tempat yang tinggi, seru hambaku ahli surga, keluar dari rumah-rumah kalian, bilangkan kepada mereka selamat datang di surgaku, bilangkan kepada mereka aku rindu kepada mereka, mengalahkan mereka rindu kepada aku. Aku telah siapkan satu lapangan luas sejauh mata memandang, aku ingin khidmat mereka. Disampaikan oleh malaikat Ruhul Amin, semua keluar daripada rumah. Ternyata di luar rumah jauh lebih indah daripada dalam rumah. Halaman rumahnya batunya adalah intan mutiara, pohon-pohon kiri kanan terbuat dari emas, perak, lu'lu dan jabarjud. Lu'lu tak apal, jabarjud tak apal, nanti aja masuk surga kita bareng-bareng. Melihat sungai, ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai arak, dan tidak punya tempat. Dia berkeliaran itu sungai, tidak punya tempat, tapi tengah hiji. Tidak tidak bersatu. Pas diambil, ini rasa susu, ini rasa madu, ini rasa arak, padahal tidak mix. Kemudian kata malaikat Rahim, terus kalian jalan, akan ditemukan sebuah gerbang besar, tidak ada gerbang sebesar itu. Akan ditemukan sebuah keindahan gerbang, tidak ada keindahan seindah gerbang itu. Pas masuk ada malaikat ganteng-ganteng, malaikat yang disebut dengan malaikat hidbat, sedang menghamparkan suprah hijau yang terbuat dari sutra sejauh mata memandang. Kemudian kita didudukan sebagai tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Didatangkan yang pertama 70 macam buah-buahan, buah surga. Lain kacapi, lain rambutan, komo casenet malai. Buah surga 70. Satu buah dimakan enak, dua buah dimakan enak, tiga buah dimakan enak, sampai 70 buah. Selesai buah diserahkan, disuguhkan, maka disuguhkan 70 macam minuman. Yang botolnya didesain oleh Allah, tutupnya dibuat oleh Allah, sampai kepada segel-segelnya dibuat oleh Allah. Karena dulu aku haramkan kamu bertahan dengan hukum dariku, sehingga walaupun orang-orang minum di kafe-kafe, di bar-bar, di restoran, kamu karena tahu itu adalah haram, kamu bertahan untuk tidak minum. Sekarang aku tidak tanggung, bukan 10, 20 botol, 70 botol minum sama kamu, aku yang peras, kata Allah. Dan ini tidak memabukkan. Satu botol diminum, dua botol, sampai 70 botol nikmat. Yang lebih istimewa Bapak Ibu sekalian, Allah tumbuhkan setiap satu orang ahli surga satu pohon, yang dalam satu pohon ada 70 dahan, setiap satu dahan tergantung satu setel pakaian yang didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Didesain oleh Allah. Kira-kira kalau Allah yang mendesain pakaian, indah enggak kira-kira? Ini semuanya desainan Allah, indah, gunung indah, laut indah. Kalau kita ingin melihat keindahan ke laut, itu siapa yang ngedesain? Ombak siapa yang ngedesain? Awan siapa yang mendesain?
Gulung siapa yang mendesain? Besok Allah mendesain baju kita, bukan 1 setel, 70 setel. Kata malaikat Ruhul Amin, pakai, Allah yang mendesain buat kamu wahai ahli surga. Dipakai. Lain baju kokoh model gitu kok sebagai Haji Muhammad, lain model jas, enggak, desainan Allah. Kira-kira kalau mendesain seperti apa? Dipakai. Saling melihat antara ahli surga yang satu dengan ahli surga yang lainnya. Temen orang sadeng, papa ngijeng orang sadeng, gagah amat sia ganteng amat. Orang sadeng iya ngaranna ge kepanggih di surga, memakai baju yang didesain oleh Allah. Tiba-tiba ada suara yang keluar, dan suara itu semua menyangka ini adalah suara Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa suara Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai hamba-hambaku ahli surga, sudahkah janji-janjiku sudah terpenuhi semuanya? Ahli surga menjawab, ya Rabb, janjimu sudah engkau penuhi, melebihi taat kami dan ibadah kami. Taat kami, ibadah kami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan karunia engkau dalam bentuk surga ini. Tidak ada artinya ibadah kami dibandingkan dengan nikmat surga ini. Engkau sudah penuhi semuanya, kecuali satu ya Rabb. Apa yang satu itu wahai hambaku ahli surga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ahli surga serempak menjawab, kami belum melihat engkau ya Rabb. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sebentar aku akan buka hijabku, kalian akan dapat memandang wajah aku. Sekarang buka mata kalian, pandang wajah aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku telah membuka hijabku. Semua ahli surga tidak sanggup memandang wajah Allah karena merasa matanya pernah dipakai maksiat, kotor. Tidak pantas mata ini dipakai memandang Zat yang maha suci, karena mata ini pernah kotor, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai hamba-hambaku, kalian tidak ada sujud lagi di sini. Sujud kalian cukup di alam dunia. Mata kalian kotor, telah aku sucikan. Mata kalian sekarang suci, pandang aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bangkit kalian daripada sujud kalian. Maka semua ahli surga bangkit pelan-pelan, malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di satu sisi malu, di sisi lain ingin dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat duduk tegak, kemudian dipandanglah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking indahnya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap ahli surga yang memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu mengedipkan matanya selama 70 tahun. Molotot 70 tahun. Subhan. Istiqomah ngaji tauhid di sini, wallahi kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu tauhid inilah yang bersamaan kita yakini, kita i'tiqadi, kita ma'rifati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya sudah habis, masih sifat bako untuk penjelasan berikutnya, karena hubungan sifat bako dengan hubungan sifat kidam yang kemarin yang kita bahas ini ada kaitannya. Begitu. Ada wajib kidam, wajib bako. Ada wajib bako tapi tidak kidam. Ada tidak bako dan tidak kidam. Ada kidam, tidak bako. Nggak bisa dibaca. Untuk sampai kita pahami, harus ngaji. Tunggu episode berikutnya Rabu yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.